Di suatu pagi yang sangat indah, burung-burung berkicauan, udara yang sangat sejuk menusuk diri Kezia Orlena untuk bangkit dari kamarnya dan pergi bersekolah. Sesampainya di sekolah, yaitu di SMA Wisma Gama, yang memasuki kelasnya, yaitu kelas 12 MIPA 2, ia bertemu besti-bestinya yang bernama Depi si pendiam dan Citra si barbar. Mereka sudah sampai duluan di sekolah, sedangkan Kezia baru sampai karena Kezia lah yang sering datang paling akhir karena jarak rumah dan sekolahnya itu sangat dekat. Makanya ia selalu bersantai untuk berangkat ke sekolah. Bel masuk pun bunyi. Mereka melanjutkan belajar bersama guru. Lalu bel istirahat pun bunyi. Kezia mengajak teman-temannya untuk beristirahat. Guys, jajan yuk, aku pengen beli lumpia basah loh. Dari tadi udah ngebayangin betapa nikmatnya makan lumpia basah di cuaca yang kayak gini. Lalu Citra dan Depi pun menjawab berbarengan, cus, setuju, gaskan. Mereka bertiga pun pergi menuju pedagang lumpia basah. Lalu Kezia pun memesankan lumpia basah untuk dirinya dan untuk besti-bestinya. Mang, lumpia basah 3, yang 2 pedasnya sedang, yang 1 pedasnya pedas banget ya. Kezia telah mengetahui tingkat kepedasan besti-bestinya, yang tak lain Citra lah yang paling suka pedas, sama seperti omongannya yang pedas. Sambil menunggu lumpia basah dibuat, Citra bercerita tentang kisah cintanya. Guys, tahu gak sih kalian si Altop yang suka dari dulu sama aku sampai sekarang? Depi pun menjawab, iya tahu, kenapa Cit? Kamu masih belum ditembak juga kan? Kezia pun menjawab, iya kenapa Cit? Kalian kan HTS terus, hahaha. Citra pun senyum-senyum sambil kegirangan. Lalu ia menunjukkan bukti chat dari Altop bersamanya kepada Depi dan Kezia. Kalian, awas ya, kalian gak akan ngeledek aku lagi. Lihat nih chatnya aku bersama Altop. Depi dan Kezia pun kaget. Wah, Cit, bentar lagi ini kamu jadian. Lumpia basah pun telah siap saji. Mereka memakan lumpia basah sambil kegirangan, kesenangan karena telah mendengar cerita dari Citra. Keesokan harinya pun tiba. Citra bercerita sebelum bel kelas bunyi. Guys, aku kemarin jadian loh sama Altop. Depi menjawab, hah serius? Lalu Kezia pun menjawab, hah serius, gak bercanda nih? Citra pun menjelaskan kepada teman-temannya, ya guys, benar, aku kemarin resmi jadian. Yang di chat itu loh, alamat dari aku nunjukin ke kalian. Altop ngechat dan melanjutkan ia nembak aku. Lalu bel masuk kelas pun berbunyi. Mereka harus menghentikan obrolannya. Lalu bel istirahat pun bunyi seperti biasa. Kezia mengajak besti-bestinya untuk beristirahat. Guys, istirahat yuk, kita beli lumpia basah lagi. Lalu Citra menjawab, maaf ya, aku sekarang sama Altop dulu istirahatnya. Lalu Depi menjawab, ayo sama aku. Tapi nih ya, sepatu Depi tiba-tiba hilang. Untungnya Citra belum berangkat bersama Altop. Sebelum mereka jajan, mereka sibuk mencari sepatunya Depi, tapi tidak ketemu. Dan Citra memutuskan untuk duluan karena Altop sudah menunggu. Pergilah si Citra duluan. Nah, karena Kezia kesal gak ketemu, akhirnya dia jajanlah sendiri. Dan Depi menitip kepada Kezia. Saat di dalam perjalanan menuju pedagang lumpia basah, Kezia melihat seorang pria yang sedang makan di pedagang mie ayam. Yang tak lain, pria itu sangat tampan, memiliki mata indah dan berkulit sawo matang. Ia berhenti sejenak untuk melihat pria itu. Tak lama kemudian, ia melanjutkan langkahnya. Ia langsung jatuh cinta dalam pandangan pertama itu. Ia melanjutkan langkahnya sambil gembira gitu. Lalu ia sampailah di pedagang mie ayam. Mang, mie ayam 2, pedasnya sedang. Lalu pedagang pun menanya, sendirian aja Neng, teman-temannya kemana? Lalu Kezia menjawab, yang satu lagi bucin Mang, yang satu sepatunya hilang. Kezia menjawab sambil mukanya malas dan
emosi gitu ya. Soalnya dia udah bete karena mencari sepatu Depi yang ketemu. Dia basah pun telah siap saji. Ia pulang kembali menuju kelasnya. Saat ia menuju kelas, ia melihat Citra sedang memarahi adik kelas. Hei, kamu ini gak sopan ya, ngambil sepatu teman saya dari tadi. Lihat teman saya diam di kelas gak jajan gara-gara kamu ambil sepatunya. Sopan banget ya jadi adik kelas. Lalu Kezia pun menghampiri Citra yang sedang memarahi adik kelas. Cit, kenapa? Lalu Citra pun membalas, nih lihat adik kelas gak sopan nih, yang ngambil sepatu si Devi itu dia. Yaudah Cit, biarin aja, udah sana kamu. Kezia pun memotong pembicaraan bersama adik kelas itu. Takutnya Citra itu omongannya pedas, takutnya kemana-mana. Kezia dan Citra pun masuk ke dalam kelas dan memberitahu Depi bahwa sepatunya telah ketemu. Dan Depi hanya bilang, oh ya udah makasih, udah jangan dimarahin adik kelasnya. Karena Depi itu si pendiam dan baik hati banget. Mereka pun masuk ke dalam kelas dan memakan lumpia basah dan melanjutkan belajarnya sampai pulang. Sepulangnya sekolah, tadinya Kezia ingin bercerita tentang pria yang dilihatnya, tetapi Jia, maaf ya, aku pulangnya sama Altop dulu. Citra bilang begitu dan Devi pun bilang, iya Jia, maaf ya, aku juga udah ditungguin sama mama jadi mau langsung pulang. Jadi Kezia pun pulang sendirian dan tidak jadi untuk bercerita. Sampainya Kezia di rumah, dia mendapatkan chat dari Citra. Citra meminta Kezia untuk menemani makan sore bersama Altop. Nah, lalu Kezia pun pergilah di sore itu bersama si Citra ini karena Altopnya udah sampai duluan. Pergilah mereka. Tetapi sesampainya di sana, ternyata malah si Citra dan si Altop bermesra-mesraan dan si Kezia ini diam sendirian. Kezia pun bad mood karena dia merasa dicuekkan gitu ya. Lalu pas pulangnya, Citra dengan seenaknya bilang gini, Jia, kamu pulang sendiri aja ya, aku tuh bareng Altop naik motor. Kezia pun sebal, yang tadinya pergi bersama Citra tapi pulang ya harus sendirian. Kezia sebal, tapi ia hanya mengiyakan saja. Ya silakan, tanya gitu. Kezia pun pulang sendirian dengan penuh emosi. Keesokan harinya saat di sekolah, ia tidak ngomong sepatah dua kata kepada si Citra ini karena ia masih merasa kesal. Ternyata kekesalannya ini berlanjut sampai berhari-hari. Dia tidak mengobrol sama sekali bersama Citra. Tak lama kemudian, Altop si pacar Citranya ini pun meminta maaf. Dia menyadari kesalahannya bersama Citra. Lalu Kezia pun memaafkannya karena Kezia pun sudah berhari-hari tidak mengobrol. Kezia pun kangen dengan teman-temannya. Hari Minggu pun telah tiba. Altop dan Citra ingin mengajak Depi dan Kezia untuk bermain. Tetapi Depi bilang, maaf ya guys, aku gak bisa ikut, tahu sendiri kan kalian mau aku gimana. Lalu Kezia pun bilang, ya gak apa-apa Dep, kamu di rumah aja. Tapi Kezia bilang ke Altop dan Citra, gimana nih Depi gak ikut, aku mau sama siapa naik motornya. Altop pun bilang, kamu sama Depi aja, biar aku sendiri aja naik motornya. Lalu Kezia pun mengiyakannya. Mereka pun pergi bermain ke tempat makan. Mereka makan bersama-sama bertiga. Gak seperti waktu itu Kezia ditinggal sendirian makannya. Mereka bertiga mengobrol, berbincang-bincang, senang sambil menikmati makanannya. Dan di sela-sela ngobrol, Altop menanya kepada Citra. Dan di sela-sela ngobrol, Altop menanya kepada Jia. Ya, kamu masih jomblo aja nih. Lalu Jia menjawab,
iya emang kenapa kamu meledek? Lalu Alta bilang, enggak, aku punya temen loh yang cocok buat kamu. Lalu dia bilang, hah, emangnya siapa? Namanya Arkanjel Gaizul Elzey, kelas IPS 7. Lalu dia bilang, setelah itu aku gak tahu, boleh lihat fotonya gak? Lalu Alta pun menunjukkan fotonya. Kezia pun kaget karena ternyata pria itu yang dilihat Kezia saat beristirahat, pria tampan itu. Tapi Kezia tidak bilang kepada Citra dan Alta. Lalu ia mengiyakan, boleh deh kenalan. Nah lalu Alta pun membantu pendekatan mereka. Mereka pun saat di tempat makan melanjutkan makannya. Tak lama kemudian, sepulangnya mereka bermain, Kezia mendapatkan chat dari Arkan. Assalamualaikum. Kezia langsung kegirangan sendirian di kamarnya karena mendapatkan chat dari pria yang tampan dia idam-idamkan. Lalu chatan Arkan dan Kezia pun berjalan dengan lancar sampai Arkan mengajak Kezia untuk beristirahat bareng. Mereka pun melanjutkan istirahat bareng. Lalu pada di suatu hari, Kezia bercerita kepada teman-temannya bahwa ia sudah sedekat itu bersama Arkan, tapi ia belum dikasih kepastian. Saat di sekolah, saat istirahat tiba seperti biasa, Kezia mengajak besti-bestinya untuk menggelar lumpia basah. Ternyata besti-bestinya tidak ada kesibukan pada saat itu dan mereka pun lanjut jajan bertiga. Saat menuju pedagang lumpia basah, Kezia melihat Arkan sedang dikerumuni banyak cewek-cewek yang meminta khotbah. Tapi Arkan menolaknya. Tapi hati Kezia sangat patah melihat pria idamannya ternyata adalah anak famous. Kezia pun di situ langsung sadar diri dan menjauh dari Arkan. Saat membeli lumpia pun Kezia mukanya terlihat sangat galau. Jajan pun telah berlalu. Kezia dari situ galau berat. Kezia tiba-tiba menjauhi Arkan dan menghiraukan chat-chat dari Arkan. Arkan pun kebingungan, ada apa dengan Kezia? Arkan pun menanya kepada Altaf dan Citra ada apa dengan Kezia. Lalu Citra pun menjelaskan kejadian waktu istirahat, bahwa Kezia itu merasa tidak pantas dengan Arkan karena Arkan itu famous. Arkan sudah mengetahui berita ini dari Citra. Tak lama kemudian di malam hari, Arkan pun langsung menelpon Kezia. Halo Kezia, how are you? Are you okay? Kezia menjawab, ya, aku baik-baik aja. Aku lagi gak enak badan aja. Ada apa dengan kamu? Aku udah tahu semuanya dari Citra. Lalu Kezia pun menjawab, sebenarnya aku udah lama suka dari kamu Arkan, tapi aku pendam sendiri. Untung kita belum jadian, karena saat ini aku sudah merasa tidak pantas bersamamu. Emangnya kamu tahu apa dari Citra? Arkan menjawab, hah, serius? Aku tahu dari Citra kamu itu merasa gak pantas sama aku saat kamu lihat jadi saat aku banyak dikerumunin cewek-cewek itu. Aku tolak kok foto-fotonya. Aku jarang sekali menerima permintaan foto dari adik kelas atau siapapun itu. Karena aku hanya suka sama kamu. Kalau kamu pengen tahu, aku udah dari lama banget suka sama kamu. Serius, aku suka sama kamu dari dulu, cuman aku pendam. Lalu telepon pun terputus. Tut. Kezia pun nangis kesenangan karena ternyata Arkan pun telah suka dari lama kepada Kezia. Setelah berhari-hari Kezia dan Arkan tidak berkomunikasi, akhirnya Kezia bercerita kepada teman-temannya menyatakan bahwa ia kangen kepada Arkan. Guys, aku lagi kangen sama Arkan. Lalu Citra bilang, tuh kan Zia, kamu sih kenapa menghiraukan chatnya?
kalau suka itu jangan dipendem, jangan ke halang sama gengsi. Lalu Keja pun bilang, ya maaf karena aku kemarin itu merasa gak pantas banget, emang bener aku merasa gak pantas. Kalau sekarang akan gak deketin lagi, aku janji deh aku gak akan membiarkannya lagi. Lalu Citra pun memberitahu cerita ini kepada Altaf biar Altaf menghubungi Arkan. Lalu Altaf pun menceritakan hal ini kepada Arkan. Arkan, tahu gak sih, Keja lagi kangen sama kamu. Lalu Arkan bilang, hah? Serius? Masa sih? Padahal udah lama. Sebenarnya aku juga kangen tapi gak berani. Lalu Altaf pun bilang, waduh, kalian ini saling suka tapi dua-duanya itu susah banget untuk dikasih tahu. Nih, aku kasih tahu ya Arkan, kalau kamu mau jadian sama Keja biar Keja gak kemana-mana, cepet tembak dia hari ini juga. Gimana caranya? Arkan bilang, gimana caranya? Lalu Arkan bilang, ya seromantis mungkin lah, cepet. Lalu Arkan bilang, gak berani takut ditolak. Lalu Arkan dengan emosi, cepet tembak sekarang, kalau enggak nanti sama orang. Gak usah geberani gitu, beraniin diri kamu biar kamu mendapatkan Keja. Kalau enggak mau kapan lagi, ayo cepat berani, dijamin gak akan ditolak. Lalu Arkan pun berusaha. Hari itu juga Arkan membeli coklat, bunga, dan mempersiapkan semuanya seromantis mungkin. Nah, lalu Arkan juga merencanakan dengan teman-temannya agar sepulang sekolah Keja tidak pulang duluan. Saat di kelas, Citra dan Devi pun menghambat Keja untuk pulang. Dan berhasil. Tak lama kemudian, Arkan pun masuk ke dalam kelas Keja dengan membawa coklat di belakangnya dan bunga. Lalu ia menghampiri Keja dan bilang, Wahai Keja, maafkan diriku. Aku telah lama suka dari kamu, tetapi aku pendam. Maka dari itu sekarang, maukah kamu menjadi pengisi hatiku? Sambil membawakan bunga dan coklat. Lalu teman-temannya pun di belakang berisik, terima. Dan Keja pun menjawab, iya Arkan, sebenarnya aku juga sudah suka dari lama kepadamu. Terima saja. Lalu Keja pun menjawab, iya Arkan, aku juga sudah Iya Arkan, aku juga sudah suka lama banget. Iya Arkan, aku terima. Aku mau menjadi pengisi hati kamu. Suasana pun mencair menjadi kegembiraan. Semuanya pun bahagia. Devi, Citra, Altaf, Arkan, dan Keja ini hari itu pun bahagia. Mereka pun jadian bahagia. Kelas pun menjadi saksi mereka jadian. Tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerpen ini yaitu beranilah, karena kalau tidak berani, cinta itu tidak akan muncul. Karena kalau tidak ada keberanian dari salah satu pihak, cinta itu tidak akan muncul. Maka dari itu, beranilah.